Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Setiawardana. Saya dari ITS PKU Muhammadiyah Surakarta ingin menyampaikan satu materi tentang teori belajar. Tapi sebelum itu, saya akan coba pantun dulu ya. Kita buka dengan pantun. Biar puas rasa di hati, gadis Scorpio, ayo dikejar. Ini tugas workshop pekerti membuat video tentang teori belajar. Baik, mari kita mulai teori belajar. Ada 5 aliran dalam teori belajar menurut ahli psikologi. Yang pertama adalah aliran tingkah laku. Aliran ini menekankan pada hasil proses belajar. Sementara yang kedua ada aliran kognitif yang menekankan pada proses belajarnya. Dan aliran yang ketiga adalah humanistik yang menekankan pada isi yang dipelajari. Dan yang keempat adalah aliran konstruktivistik. Ini menekankan pada aktivitas pembelajaran dalam membangun pengetahuan. Kemudian yang kelima adalah aliran sibernetik. Langkah-langkah penerapan aliran tingkah laku, yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan instruksional, kemudian menganalisis lingkungan atau kelas, menentukan materi pembelajaran, kemudian memecah materi pelajaran yang akan dipelajari, kemudian menyajikan materi pelajaran, kemudian memberi stimulus berupa pertanyaan, tes, tugas, atau latihan, kemudian mengamati dan mengkaji respon. Yang kedelapan adalah memberi penguatan, baik itu positif maupun negatif. Yang kesembilan adalah memberi stimulus baru. Yang kesepuluh mengevaluasi hasil belajar. Kemudian yang terakhir adalah memberi penguatan, ini yang maksudnya memberi penguatan dan seterusnya. Adapun tokoh-tokoh di aliran kognitif ini adalah Jean Piaget. Ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki struktur kognitif. Kemudian J.A. Berner ini menyampaikan bahwa teori belajar penemu. Dan David Ausubel ini proses belajar yang bermakna. Sementara teori belajar aliran humanistik ini ada 2 tokohnya yang terkenal, yaitu Bloom dan Krathwohl. Jadi aspek yang harus dikuasai oleh pembelajar adalah aspek kognitif terdiri dari 6 tingkat, aspek afektif terdiri dari 5 tingkat, dan satu lagi sebenarnya ada aspek psikomotorik yang terdiri dari 5 tingkat juga. Kemudian untuk tahapan penerapan teori belajar sibernetik ini adalah yang pertama adalah menentukan tujuan instruksional, kemudian menentukan materi pelajaran, mengkaji sistem informasi, menentukan pendekatan belajar, menyusun materi, dan menyajikan materi. Kemudian prinsip pembelajaran secara teori psikologis ini ada 5, yaitu faktor kognitif, berpikir dan mengingat, faktor afektif, keyakinan, emosi, dan motivasi mempengaruhi pembelajaran, faktor perkembangan, yaitu fisik, emosi, intelektual, dan sosial dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan, faktor pribadi maksudnya, dan sosial ini orang lain berperan dalam pembelajaran, dan perbedaan individual ini latar belakang individu berpengaruh pada pembelajaran. Fungsi motivasi adalah sebagai pendorong berbuat sesuatu maksudnya, kemudian penentu arah perbuatan, dan menyeleksi perbuatan, nomor 3, dan nomor 4, pendorong usaha mencapai prestasi. Sementara bentuk motivasi adalah memberi angka, kemudian memberi hadiah, bisa juga dengan ego involvement atau kesadaran diri, dan membuat kompetisi dan memberi ujian. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.